Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak dan Ibu Guru Penggerak. Saya Ainun Zakiyah, calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Jember. Kali ini saya akan memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara modul 1.1 koneksi antar materi. Sekilas tentang Ki Hajar Dewantara. 2 Mei telah ditetapkan sebagai Hari Pendidikan Nasional bertepatan dengan hari lahir Ki Hajar Dewantara, yaitu tanggal 2 Mei 1889. Bernama asli Suwardi Suryoningrat, Bapak Pendidikan Nasional ini memberikan pencerahan bagi dunia pendidikan. Salah satu yang beliau tekankan adalah pendidikan seyogyanya menciptakan peluang bagi murid untuk bertumbuh secara utuh melalui proses pembelajaran yang berpusat pada murid sehingga menjadi mandiri agar mampu memuliakan dirinya sendiri maupun orang lain. Beberapa hal berubah tentang apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum membaca dan mempelajari dan setelah membaca dan mempelajari modul 1.1 ini. Yang pertama, sebelum saya mempelajari modul 1.1 ini, awalnya saya menganggap guru adalah pusat pembelajaran, perannya mutlak karena keberhasilan murid ditentukan oleh guru. Namun sesudah saya membaca modul 1.1, ternyata guru bukanlah satu-satunya faktor siswa bisa meraih keberhasilan. Pusat pendidikan dan pengajaran adalah siswa, sementara guru berperan sebagai fasilitator dengan sistem AMONG yang menuntut murid sesuai kodrat alam dan zamannya. Dulu saya beranggapan bahwa bagaimanapun caranya, murid harus bertingkah laku baik, sempurna dan sesuai standar guru meski harus dipaksa tanpa memahami background mereka bertumbuh. Namun setelah saya membaca modul 1.1, ternyata menuntun murid bukanlah memaksakan kehendak selaku guru. Perubahan tingkah laku dapat dilakukan serupa proses menanam padi dengan serangkaian langkah yang harus dilalui dan kebutuhan siswa adalah prioritas utama. Dulu saya juga menganggap perlakuan kita kepada murid harus sama. Semua harus seragam agar adil tanpa memperhatikan karakteristik dan mempertimbangkan kemampuannya. Namun setelah membaca, saya lagi-lagi harus memahami bahwa adil bukan berarti harus semua diperlakukan sama. Setiap siswa memiliki karakteristik dan potensi yang berbeda, jadi kebutuhan siswa pun beragam. Tidak bisa disamaratakan namun harus disesuaikan. Lalu penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang seperti apa yang dapat dilakukan di kelas? Yang akan saya lakukan adalah yang pertama, merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan partisipasi murid. Kemudian menerapkan pembelajaran berbasis kearifan lokal dengan aspek budi pekerti. Lalu menerapkan konsep Merdeka Belajar dengan mengintegrasikan profil pelajar Pancasila di setiap mata pelajaran. Lalu juga mengenali karakter dan potensi murid dengan berinteraksi dan jalinan komunikasi yang baik. Saya juga akan menerapkan sistem pendidikan yang menuntun, bukan menuntut, atau yang kita kenal dengan sistem AMONG. Saya pun akan mengintegrasikan permainan dalam proses pembelajaran agar siswa senang dan belajar dengan bahagia. 3 poin yang bisa saya garis bawahi pada modul 1.1 ini adalah pusat pembelajaran adalah murid, murid, dan murid. Proses pembelajaran menuntun sesuai kodrat alam dan zamannya. Karena karakteristik dan potensi anak berbeda, kita bisa menerapkan model pembelajaran diferensiasi. Satu pengingat dari Ki Hajar Dewantara untuk kita semua, bahwa pendidikan bukanlah persiapan untuk hidup, pendidikan itu sendiri adalah kehidupan. Terima kasih sudah menyimak dan menonton video ini. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Salam dan bahagia Bapak dan Ibu Guru Penggerak hebat di seluruh Nusantara.